bukan Tuhan. Gak bisa ngatur hati manusia. Oke. Mas Mahathir pernah makan terancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Potron. Saya Ayas Ahmad Faisal sebagai pendiri Potron sekaligus host kita pada episode kali ini. Jika kalian baru mengenal Potron, Anda berada di tempat yang tepat karena ini adalah karir pertama saya sebagai podcaster. Saya tidak sabar untuk podcasting dan tidak lupa juga kita perkenalkan kepada bintang tamu kita Mahathir Syakib Al-Hafidh. Dia adalah siswa dari SMP IT Hidayah Klaten yang sangat tampan, pintar, dan jenius. Melebihi Albert Einstein, katanya. Nah guys, di episode podcast kali ini kita akan membahas bully, yaitu singkatan dari bullying discourse. Ya kali kawan, sebelum kita mulai ada baiknya kalian like and subscribe dan jangan lupa komennya. Dan saat ini guys, SMP IT Hidayah Klaten menerima calon siswa-siswi baru dari tanggal 9 Januari sampai 9 Maret 2024. Ya, langsung saja kita mulai dan kita persilakan bintang tamu kita Mahathir Syakib Al-Hafidh, dipersilakan untuk masuk. Monggo, Mas. Iya. Kabarnya gimana, Mas? Sehat Mas, alhamdulillah. Oke, sehat sekali ya akhirnya. Sehat sekali ya. Oke, seperti yang kita tahu kan Mas Mahathir, di zaman ini, era ini, di seluruh sekolah dunia sekolah ini pasti ada yang namanya bullying. Benda hidup, benda mati, apapun itu juga pastinya pernah merasakan bullying, kayak seperti semut saat imunisasi di sekolah. Ya, mau tahu kan kenapa? Ya karena kan pas imunisasi itu kan banyak siswa-siswa yang takut gitu. Pastikan ya dokternya itu bilang nggak apa-apa, nggak sakit kok kayak digigit semut, padahal semutnya nggak gigit. Ya itulah. Nah, berhubung topik kali ini Buddhis, kita akan menanyakan beberapa hal yang sangat banyak. Nomor 1, Apa tuh? Mas Mahathir pernah jadi korban bully nggak di sekolah? Jelas Mas, pernah. Oke. Rasanya gimana? Gak enak sih Mas. Dikucilkan, dijauhi. Ya terus gak punya teman lah. Susah bergaul. Apalagi kalau sama teman sekelas. Susah Mas. Kalau dibully itu. Pasti ya kalau ngomong sama orang itu. Pasti ada gosipnya tiba-tiba. Kayak, kamu tahu gak? Si Hafiz kan pernah ini. Nah gitu Mas. Ya, tapi mau gimana lagi Mas, saya kan cuma manusia, bukan Tuhan. Gak bisa ngatur hati manusia. Oke. Mas Mahathir pernah makan terancam di sekolah? Terancam pakai ayam goreng enak Mas. Pernah, Mas. Oke. Sangat enak. Kalau makan terancam di sekolah kan pernah. Tapi kalau Mas Mahathir pernah merasa terancam di kelas gitu nggak? Atau di sekolah gitu? Oh pernah itu Mas. Pas SD itu. Pas SD saya pernah itu kayak dikucilin sama teman-teman, terus kayak misalnya nggak bayar uang kas. Waduh. Itu diancam-ancam sama ketua kelas. Ngeri loh Mas. Ya itu sih Mas. Oke, di SD sering ya? Sering. Tapi kalau di SMP sekarang kan sudah jarang, jauh lebih baik. Hampir jarang. Hampir tidak pernah. Hampir tidak pernah. Nah, kalau Mas Mahathir pastinya pernah bully ya? Ya pernah sih SD juga. Oh, SD. Kelas 4 sama kelas 5.
Oh, kalau menurut Mahathir, sudut pandang pelaku bulinya itu gimana? Pelaku pembuli itu biasanya itu ngebully itu biasanya itu kebanyakan itu kayak nggak tahu bahwa dia itu ngebully. Awalnya dia itu kayak pikir dia itu cuma bercanda, tapi ternyata itu secara tidak langsung dia itu sebenarnya lagi ngebully orang itu tanpa dia sadari. Itulah. Oke. Terus lama-lama pun dia sadar, terus dia itu punya dua pilihan, mau stop atau mau lanjut ngebully. Nah, Nah kebanyakan masalahnya orang-orang itu mau lanjut ngebully. Terus dampak buruknya ke orang yang apa tuh dibully korbannya banyak loh mas. Percaya dirinya hilang, self esteemnya rendah, pendiriannya rendah, gitu mas. oke. Nah, kalau Mas Mahathir kan dan jelasin nih sudut pandang pelaku bullying. Nah, Mas Mahathir bisa kalau apa sudut pandang korbannya gimana Mas? Sudut pandang korbannya. Oh dari sudut pandang korbannya. Ya. Hmm. Kalau dari korbannya sendiri sih Pasnya terasa kayak terancam juga gitu kan? sama kayak direndahin sih, Ya, kayak dipermalukan. Kan nggak ada lah orang yang mau dipermalukan ya. Ya siapa juga yang mau kayak dipermalukan ya. mentalnya kerasa langsung down gitu ya. Iya, itu awal-awal pas saya dibully sih kayak gitu rasanya. Tapi lama-lama saya mulai tahu tuh, kok ternyata kalau orang ngebully kita itu sikapnya itu harus santai, gak boleh apa ya, harus kayak tetap santai. Terus apa ya, gak boleh terlalu mengambil apa itu kata-kata bullying itu kayak terlalu tersinggung terus sampai baper gitu. Enggak, ternyata kita itu harus kayak menanggapinya dengan santai gitu. Dengan itu orang yang mau ngebully kita itu gak bakal bully kita lagi karena reaksi kita itu tidak seperti apa yang mereka harapkan, tidak seperti yang mereka ekspektasikan dari kita gitu. Oh, intinya percaya diri ya. Mm-mm. Percaya diri, pantang menyerah. Betul. Nah tapi gini nih, pas aku jelasin kayak gitu biasanya orang-orang itu salah paham. Padahal itu masalahnya itu dibuat sama orangnya sendiri. Kalau masalahnya kayak diejek karena apa gitu, ya itu kan bukan salah orangnya kan, bukan salah orangnya kan. Iya. Nah tapi kebanyakan orang-orang yang kayak apa itu sampai kayak percaya diri sama itunya itu, kebanyakan itu mereka itu salah paham. Justru masalahnya itu yang buat mereka kebuli itu karena perilaku mereka sendiri. Kalau gitu kan ya gimana gitu ya. Jadi intinya ya diusahakan kita juga harus sadar kenapa kita dibully, apa alasan dasarnya, biar kita paham. Terus kalau itu masalahnya dari kita harus coba ngebetulin itu. Dan itu kalau bukan masalahnya kita, bukan kita yang buat masalahnya, ya kita cuman harus apa itu mencoba sekuat tenaga agar mental tetap sehat sampai Allah sampai Tuhan ya apa itu menyelesaikan itu semua. Nah, Mas Mahathir kan pernah dibully, membuli, tapi pas SD gitu ya. Ya, pas SD. SMP jarang-jarang. Jarang-jarang. Nah, kalau Mas Mahathir pernah lihat nggak kejadian bullying gitu? Lihat secara langsung. Pernah sih mas. Di SD sih sering sih, tapi kalau di SMP kayaknya jarang sih. Nah, kalau Mas Mahathir misalnya lihat gitu si A bully si B, Mahathir itu actionnya langsung gimana gitu? Actionnya? Action saya, Ya. actionku ya kalau bakal aku sebisa mungkin untuk kayak apa tuh ngebantuin orang yang jadi korbannya itu biar gak dibully gitu. Terus kalaupun dia dibully gitu, apa yang aku kasih tahu dia tentang apa yang dia harus lakukan saat terbully, apa yang harus dia ituin. Tapi kebanyakan sih masalahnya itu yang saya hadapin itu biasanya, yang saya lihat itu biasanya itu verbal, bukan fisik. Jadi bahayanya lebih dikit lah. Oke. Nah, harusnya Mas Mahathir juga tahu ya apa? Kan Mahathir kan juga apa ya? Pernah membuli sama lihat. Maksudnya Mas Mahathir tahu kan apa jenis bullying apa gitu? Oh ya ada. Itu jenis bullying itu jadi terbagi kalau nggak salah 7 ya. Pertama apa itu bullying secara verbal, terus secara fisik misalnya mukul, nendang,
Terus yang ketiga itu cyberbullying, misalnya lewat internet, Instagram, aplikasi sosial media yang lainnya. WhatsApp juga bisa, chat pribadi. Terus apa itu kan tiga ya. Berarti yang keempat itu ya em, sexual harassment lah. Kayak atau apa itu juga termasuk bullying. Oke. Kan juga apa tuh termasuknya kan harassment gitu. Kayak memalukan sama itu lah. Jadi kan masalah ada beberapa gitu. Nah, biasanya kalau Mas Mahathir pernah lihat atau pernah kejadian kayak bully gitu, biasanya langsung lapor orang tua atau ustadz gitu enggak? Ini posisinya siapa dulu? Saya atau orangnya? Saya ya siapa tahu Mas Mahathir melihat apa korban gitu. Kalau korban yang dibully itu secara verbal, saya dekati orang itu terus saya apa itu coba memotivasi sama itulah. Tapi kalau sudah termasuk apa itu, tapi kalau bullyingnya udah masuk apa itu tentang kayak Keterlaluan. keterlaluan, kayak mempermalukan di depan umum terus melakukan kekerasan sampai korban terluka ataupun tidak terluka, ya itu harus dilaporin langsung. Aku juga pernah tuh dulu SD adalah apa ya kalau nggak salah itu kan ada kayak apa yang buat manjat-manjat itu, tau nggak yang buat manjat-manjat gitu yang playground. Oh, Nah itu ada orang tuh bully itu terus ya dijatuhin di itu terus ditinggalin ketawain. Jelas saya langsung lapor apa tuh bimbingan konseling BK sama guru-guru BK sama guru-guru lainnya. oh. Itulah. Nah, kalau misalnya ada orang yang belum nonton podcast kita gitu, dia itu dibully, gitu, terus mentalnya dia itu down. Enaknya bawa kemana itu orang? Enaknya sih dibawa ke psikiater ya. Misalnya kalau apa itu udah kayak sampai kenapa-napa mentalnya tuh diusahakan langsung ke psikiater aja. Soalnya gini, biasanya sama kalau orang tua atau sama siapa gitu kita curhat itu kadang mereka itu tidak bisa dipercaya. Kalau sama teman bisa jadi malah luber ke yang lain. Apa itu yang kita curhatin ke teman itu. Atau enggak kalau sama orang tua itu kita malah apa itu malah kita di discourage lah. Biasanya tambah gede gitu ya Malah masalah. tambah gede masalah, malah kita makin putus asa, malah tambah putus asa. Jadi diusahakan kalau dibully terus apa tuh mental kenapa-napa dibawa ke psikiater gitulah. Terus kalau udah kayak kerasa gak sehat nih apa itu mental kita, diusahakan sebelum jadi lebih parah dicegah dulu, dibawa ke psikiater atau ke orang-orang yang apa itu yang ahli lah dalam Kayak BK menangani gitu. bidang itu. Ya BK misalnya. Konselor. Konseling banyak lah. Nah, kalau menurut Mas Mahathir itu perilaku bullying itu bisa kan misalnya kayak apa ya, dari kecil udah suka bully, nanti besarnya itu perilakunya itu masih bisa terbawa nggak? Bisa enggak, bisa iya. Oke. Tergantung sama orangnya. Gini, kalau orangnya apa itu kan orang kan pasti kan tahu juga lah kalau bullying itu kan sesuatu hal yang nggak benar. Kalaupun pas dia sadar, dia itu punya dua pilihan. Pas mau lanjut apa tuh ngebully orang, atau yang satunya apa tuh keduanya itu yang kedua itu pengen berhenti ngebully orang terus pengen jadi apa itu orang yang baik itulah. Itu tergantung orangnya maunya gimana gitulah. Jadi yang kita bisa lakukan ini sebagai teman-teman, sebagai ustadz atau siapa gitu, yang kita bisa lakukan adalah memberikan edukasi sama mencondongkan pelaku bullying itu atau siapapun itu ke arah yang benar, agar mereka tidak terpikirkan untuk melakukan sesuatu yang keji, yang apa tuh yang mulai dari bercanda tiba-tiba apa tuh ngata-ngatain orang, merendahkan orang, apa tuh menyakiti orang sampai melakukan hal-hal perbuatan keji yang sangat kita tidak inginkan. Itulah. Nah, kalau menurut Mas Mahathir itu gimana ya intinya? Ada intinya kayak biasanya kamu ke sekolah pastinya pakai helm. Helmmu warna hitam. Tapi rusak. Ya, betul. Terus kamu pinjem punya helm ibumu warnanya pink gitu. Nah, pastikan pada diketawain kan, kayak pas kamu berangkat sekolah ting lewat. Nah, apa pembulinya itu dia moto sama rekam gitu, nggak tanpa izin.
pendapatnya Mas Mahathir itu gimana? Ngerekam atau ngefoto tanpa izin, walaupun hanya untuk pribadi atau di share ke satu teman, itu tetap nggak boleh kan, nggak boleh itu. Soalnya kan apa ya kan bisa malah terjadi buat penyalahgunaan atau apa. Jadi sebaiknya kalau ada orang yang kayak gitu, kita datengin orangnya, terus kita suruh dia untuk hapus itu. Kita ambil tindakan tegas saja. Soal kalau tanpa izin kita pasti tiba-tiba malah disalahgunakan tanpa kita tahu. Walaupun hanya di share ke teman atau pribadi, pasti bisa bisa jadi ada kemungkinan bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang buruk gitu. Pastinya klarifikasi dulu ya. Gimana tuh? Yo, kan kamu kan pasti kan apa temen pembelinya itu ngira Mas Mahathir beli helm warna pink Terus gitu. pakai Maksudnya sengaja. ya harus klarifikasi dulu kan. Ya klarifikasi. Nanti yang tukang budinya bakal berpikiran juga. Terus itu kalau ambil foto ya kayak tadi, ambil sikap tegas aja. Kasih. Mas Mahathir itu Apa tuh? apa ya? Menurut Mas Mahathir rasanya di kelas itu gimana? Seru gitu. SD atau SMP nih? Yo SD. SD coba pas SD pas banyaknya pembelian gitu. Oh ya pas SD. Itu biasanya saya itu merasa itu kayak insecure, kurang percaya diri kalau di kelas gitu. Kurang berani ngomong gitu lah. Tapi setelah saya punya satu temen itu yang baik banget lah sama saya. Dia ya mirip-mirip kayak saya juga lah perilakunya, tapi lebih tenang. Dia itu apa ya? Nyuruh saya secara tidak langsung itu untuk percaya diri. Saya sering curhat ke dia, terus dia itu pendengar yang baik lah. Jadi ya saya jadi lebih percaya diri. Dan mungkin ya menurut saya bagi penonton atau siapapun itu yang ada di sini, kita butuh deh kayak satu orang atau dua orang atau beberapa teman gitu yang mau jadi, yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk bersandar sementara gitu, sebagai apa itu, orang-orang yang bisa membantu kita di sekolah gitu. Menurut aku sih itu penting banget sih. Boleh tahu nama temennya Mahathir yang best friend gitu siapa ya? Coba. Namanya Rafif El Khalifa, dia cowok, dia suka main game, dia ya gitulah. Oh, Dia agak eksentrik, dia agak nyentrik kayak saya juga di SD. Mahathir kan pas SD pernah dibully. Tapi Mas Mahathir pernah memperhatikan nggak konflik beberapa siswa di kelas atau sekolah SD-nya Mas Mahathir? Pernah sih, kebanyakan karena Sarah. Saya punya temen keturunan Tionghoa lah, Cina-Cina gitu. Itu Rasis. ya, dia ya apa itu, setiap kemana pun pasti dikatain cincang haji ya gitulah, kasihan lah. Dan dia itu sampai pernah tuh, sampai pada titik rendahnya itu dia nangis sampai gak mau masuk sekolah kayak 5 hari atau 3 hari. Saya kasihan banget sih sama dia. Mungkin Sarah itu mungkin ada beberapa orang yang mungkin mau terima, tapi mayoritas orang-orang itu jelas lah nggak mau dimain-mainin sukunya, agamanya, ya kan? Kalau Mas Ayah sih bilang apa, teroris apa terserah lah ya, atau pendek gitu. Dan secara fisik juga kan nggak mau itulah. Jadinya intinya gimana ya ceritanya? Ya gitu. Mas Mahathir pernah dirampok atau barangnya disembunyikan gitu gak? Apa Mas Mahathir tahu siapa yang pernah kejadian gitu? Kalau dirampok sih saya nggak pernah, dipalak juga nggak pernah. Kalau ada orang mau malak saya ya palak balik. Terus pernah tuh beberapa kali kejadian barang-barang saya disembunyiin. Saya udah tahu tuh pelakunya. Terus daripada saya, ya orang-orang kan kalau disembunyikan biasanya marah-marah, kesel, Ya. banting, ngobrak-ngobrik apa gitulah, yang keselnya. Kalau temper biasanya, saya ambil satu langkah yang menurut saya cukup berguna, solusi sangatlah bagus lah. Solusinya apa itu Bang? Nah gini, kalau udah ketahuan pelakunya,
jangan langsung marah-marah atau gimana. Lakukan hal yang sama, sembunyikan barang-barangnya juga kalau perlu. Oh, itu malah. Kalau kita disembunyikan satu, sembunyikan itunya dua, biar dia sekalian. Kayak gini, tabur tuai kan, apa yang kita tabur, itulah apa yang kita dapatkan kan, ya kan? Oh, itu malah tambah tidak becik itu. Tapi kan itu kan agar yang ngebully juga Oh, iya. regret gitu loh, kayak agak kayak oh udahlah Anu atau kayak kayak waduh merasakan kayak waduh merasakan. kayak aku udah Merasakan. aduh aku udah diazab ini, jangan tak kembaliin aja lah barangnya, udahlah aku udah nggak mau kayak gini lagi. Nanti dari Oh. satu kejadian itu secara tidak langsung dia akan mulai berhenti perlahan-lahan dan ya itulah lebih baik. Nah, kalau misalnya Mas Mahathir itu besok besar jadi ustadz gitu, terus lihat ada siswa atau siswi gitu ada yang ngebully. Nah, hukuman setimpal yang harus didapatkan pelaku pembuli itu apa yang sangat cocok? Jangan bully. Eh, ya palingan bakal saya apa itu tegur, terus kalau ditegur juga nggak manjur ya bakal saya ambil tindakan yang agak lebih itu, yang agak lebih serius, lebih apa ya, gimana namanya, yang lebih mendalam lah. Tidak. Kalau Tapi nggak boleh pakai fisik. ya, Justru apa tuh gini ini mikir apa sih enggak apa. kalau apa itu, kalau orang nggak baik apa itu diperlakukan nggak baik, biasanya orang itu bakal ngeberontak. Tapi kalau kita dekati pelan-pelan dengan cara gaul, pasti orang itu bakal luluh hatinya, terus dia bakal lebih rendah hati, lebih baik lah gitulah. Terus kita juga harus berikan edukasi kepada orang yang bully itu, terus dia mulai berpikir, mulai apa tuh memikirkan ulang lagi perilakunya, mengevaluasi, introspeksi diri, walaupun dia insya Allah akan lebih baik gitulah. Nah, itu kan anu. Nah, kalau apa? Misalnya pembuliannya itu sudah apa ya? Keterlaluan gitu, hukuman harus dikasih hukuman yang cocok, sangat cocok itu apa? Keterlaluannya kayak gimana tuh nih? Fisik, Yo kayak fisik, apa ya? fisik. Kayak bully sampai masuk rumah sakit gitu, fisik. Fisik ya. Kalau secara fisik ya simple sih caranya. Gimana? Tegur, gue kasih peringatan aja sih. Tegur terus kembalikan ke orang tua. Biasanya kalau sudah masuk jangkauan fisik sampai sama rumah sakit itu ya harus dikembalikan ke orang tua sih, sama harus diberikan hukuman kayak diskors atau apa gitu. Apalagi sampai ke rumah sakit kan, fatal itu. Ya berarti mungkin harus diskors, harus diberikan sanksi sama dikembalikan ke orang tua. Soalnya kalau udah jangkauannya udah sampai ke rumah sakit, sampai fatal banget, itu apa ya? Ini udah kayaknya udah masuk ke kekeluargaan sih, gitu. Jadi yang urus palingan orang tua, gitulah. Dikembalikan ke orang tua, gitu. Kembalikan orang tua. Mm-mm. Tapi kalau kayak tindakan kriminal gitu kayak pembunuhan sampai meninggal gitu, Jelas itu. apakah hukumannya masih sama atau lebih berat? Jelas gitu? harus lebih berat. Apalagi sampai apa tuh mengambil nyawa orang. Nah, Kan kasihan nyawa. orangnya mati. Mati. Nah, untuk hukumannya gimana? Contohnya, bro. Oke. Hukumannya diskors. Terus ya harus mendapatkan sanksi yang berat dari sekolah juga. Misalnya di DO itu berat loh. Terus apa itu dikembalikan ke orang tua, terus apa? Ke polisi kan? Mm-mm. Misal apa tadi
course apa? Apa? Course apa Discourse. tadi? Nah, DO. discourse itu maksudnya Bukan discourse, drop out. Oh, drop out itu Di maksudnya DO. gimana, Bang? Hah? Drop out. Kalau udah pembunuhan kan udah mencoreng nama sekolah, orang tua, keluarga. Ya gitulah. Tidak baik. Ya pastinya Harus sangat berat. Membunuh orang loh. ya, Masalahnya kalau keluarga yang dibunuh gimana? ya, Marah kan mas? saya nggak Lapor ke terima, polisi kan? saya. Gak terima kan? Ya, Apalagi kalau yang dibunuh itu orang baik-baik. Gimana tuh? itu ya saya lebih berat sih. Lebih berat kan? Nah, biasanya kan kayak kalau sekolah muridnya melakukan tindakan kriminal kan biasanya kan sekolah berusaha menjaga kualitas nama baik sekolahnya kan. Tapi terkadang kan juga kebanyakan para netizen yang menghujat kayak Apa tuh? sama aja. Kayak Kan gimana? juga maklumi juga kan menjaga nama baik sekolah meskipun dihujat netizen gitu ya. Untuk selanjutnya, nah selama saya podcast tadi Mahathir ada punya keraguan tentang yang saya sampaikan atau ada sesuatu yang mau tambahin gitu nggak? Kalau untuk keraguan sih kayaknya nggak ada sih, clear semua sih, aman-aman semua, solid data semua ya, udah dipahami sih. Terus apa ya? Ada tambahan? Oh iya, saya juga mau bilang nih ke penonton sama siapapun lah yang ada di sini. Kalau dibully itu jangan diambil ke dalam hati ngomongannya. Nanti kita malah mental breakdown, terus nanti kita malah ini namanya self gremlin. Nanti kita itu nanti kalau udah pubertas atau apa gitu biasanya kayak kita itu punyalah hati kita atau siapa gitu yang berbicara dalam diri kita itu kayak kamu ini kenapa gini ini pasti salahmu. Ya gitulah, kita ya nggak bisa nyalain itu ke orang lain juga, kita memang harus ya kan salah kita juga kan mungkin, tapi ya kita itu kalau kita memang benar ya kita harus tetap percaya diri aja. Kita harus tahu kalau kita memang lakuin itu yang benar, kita nggak lakuin kesalahan atau apa, yang penting tetap percaya diri aja lah. Sama kalau butuh bantuan apapun panggil siapapun yang ahli. Kalau Anda butuh bantuan terus Anda maksain untuk diri sendiri, kemungkinan nggak bakal berhasil. Misalnya kayak orang-orang yang bundir, ya mohon maaf ya, itu mereka itu terlalu maksain untuk itunya untuk diri sendiri, untuk memaksain kayak kalau dia itu bisa membutuhin semuanya lah. Padahal kita semua itu kan butuh orang ahli atau siapa gitu yang lebih berpengalaman dari kita lah untuk membantu kita gitu. Jadi intinya kalau kita salah itu kita harus belajar dari kesalahan gitu ya. Dan diusahakan jangan melakukan itu lagi. Ya, berusaha untuk melakukan gitu lagi ya. So, itu kawan, sekian dari episode Budi kali ini. Jika kalian ingin request untuk episode selanjutnya, jangan lupa komen di bawah dan Klik notifikasi dan subscribe. Ya. Pastikan kalian yang masih SMP mendaftar juga ke SMP Hidayah Klaten di Ngawen dan kita tunggu. Sebelum kita akhiri, saya punya pantun. Apa tuh? Datang nyamuk suara bising, Cakep. pusing kepala tujuh keliling, Cakep. entah gemuk ataupun asing, Cakep. jangan pernah untuk bullying. Cakep. Terima kasih dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa kita perkenalkan juga kepada bintang tamu kita Mahathir Syakib Al-Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami siapa? Ayas dan saya Mahathir. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bro, bisa gak sih ini buat lagi deh? Tadi gue banget ya. Dan